Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andes Muhammad Hidayatullah dengan NIM 202107200035 dari kelas B. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang fikih madrasah sanawiyah kelas 8, yakni tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk. Nah, setelah kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian makanan dan minuman yang halal. Pengertian makanan dan minuman halal. Tahukah teman-teman apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau baik. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua yaitu baik atau thayyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jadi teman-teman, tentu saja Allah itu memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal itu bukan tanpa alasan. Tentu saja bila kita makan makanan yang halal dan juga taib, halalan taiban, baik dan halal, pastinya ketika kita mengkonsumsi makanan yang halalan dan taiban, pasti makanan itu memiliki manfaat untuk tubuh kita. Bisa jadi makanan itu memberi kita gizi sehingga membuat badan kita menjadi sehat dan tidak mudah tersangkut dengan penyakit. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, itu tentang jenis makanan dan minuman halal. Nah, jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang bagaimana artinya? Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua itu semua makanan yang baik tidak kotor menjijikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Bagaimana artinya? Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dan yang terakhir yaitu semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal itu bukan tanpa alasan. Semua makanan yang halal itu sudah pasti memberikan kita banyak sekali manfaatnya, bisa menjaga kesehatan kita. Nah, selain itu juga karena ini juga termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini menjadi pahala bagi kita karena kita melaksanakan perintahnya untuk memakan makanan yang halal dan menyehatkan tubuh kita. Baiklah, lanjut ke slide selanjutnya, itu manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmuna atau karakter negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Yang keenam, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketujuh, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Nah, teman-teman, sudah tidak ada alasan lagi dari kita untuk tidak memakan makanan yang halal, baik itu makanan minuman yang halal. Karena seperti yang sudah tertera pada slide ini, bahwa banyak sekali manfaat dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jadi tidak perlu berpikir dua kali lagi untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Baiklah, kita ke slide selanjutnya, yaitu jenis makanan dan minuman yang haram. Nah, tahukah teman-teman mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita makan dan minuman yang halal? Ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudaratnya. Oleh karena itu, jika Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal karena ada manfaatnya, jadi begitu juga Allah melarang kita melakukan sesuatu atau termasuk makanan-makanan yang haram. Itu berarti di dalam makanan yang haram itu terdapat berbagai mudarat yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh dan diri kita. Nah, haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam. Yang pertama itu haram bizatihi, yaitu makan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makan itu sendiri memang sudah haram. Nah, contoh dari haram bizatihi yaitu daging babi, darah, dan khamar atau minuman keras. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya daging babi itu sendiri memang dari awalnya itu memang sudah haram. Jangankan memakan daging babi, menyentuh babi saja itu sudah berdosa, apalagi ketika kita mengkonsumsi daging babi tersebut. Yang kedua itu ada haram lighairihi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya, yaitu bangkai semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Kemudian kita ke poin yang terakhir, yaitu akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Apabila manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka akan menimbulkan akibat buruk atau mudarat bagi dirinya maupun terhadap orang lain, atau bahkan masyarakat terhadap lingkungannya. Di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram antara lain, yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Nah, apabila kita mengkonsumsi alkohol, tentu saja akan ada berbagai efek negatif yang akan terjadi pada kita. Di antaranya yaitu, yang pertama, kecerdasan akan menurun. Yang kedua, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, senang menyendiri dan melamun. Yang keempat, semangat kerja berkurang. Kemudian, akibat yang ketiga apabila kita makan makanan dan minuman yang haram adalah makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Kemudian, makanan dan minuman yang haram membazirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dari apa yang telah saya sampaikan pada materi ini, sudah jelas sekali bahwa perbedaan antara manfaat apabila mengkonsumsi makanan yang halal dan juga yang haram. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat tubuh kita menjadi sehat karena makanan yang halal itu memang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam firman-Nya sendiri untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian dengan makanan yang halal membuat tubuh kita menjadi lebih bergizi dan sehat, sehingga itu membuat kita dapat memanfaatkan kelebihan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka hal yang sebaiknya akan terjadi pada kita, seperti amal ibadah kita tidak terima karena kita melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan memberikan efek negatif terhadap tubuh kita, karena tentu saja makanan yang haram itu mengandung zat dan protein yang tentunya akan merusak dari tubuh kita. Jadi teman-teman, sekali lagi, marilah kita bersama-sama untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, halalan thayyiban, karena itu sendiri sudah terbukti dapat menyehatkan tubuh kita dan
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita harus menjauhi dan menghindari makanan yang haram karena itu semua memiliki mudarat dan memiliki efek yang sangat buruk untuk tubuh kita. Nah, jadi teman-teman, mungkin cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.